Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa? Channel gua Fajri One. Nah, kali ini gue mau nanya lagi nih, Mas Rio Jenggot. Ya. Jadi ini ngelanjutin yang cerita di Universitas di Bekasi ya? Iya, Nah, siap. jadi kan terakhir kita tanya-tanya nih tentang apa yang kejadian mistis di sana, terus hal-hal yang menurut orang-orang ngeri lah. Nah, selanjutnya ini kita mau nanya lagi nih. Boleh. Gimana nih Mas, selanjutnya kan kemarin kan kita nggak ada waktu banyak buat tanya-tanya nih. Iya. Terakhir kan cerita katanya pas lu bersihin kelas, pas lu bersihin kamar mandi, selang berapa menit tuh ada lagi tuh jejak-jejak kaki dan kotoran-kotoran. Nah, sekarang kita lanjutin nih. Iya. Tuh, apalagi nih kejadian? Kalau yang baru-baru ini banyak lagi, ada lagi. Kayak kan sekarang di universitas itu ada renovasi, pembangunan di antar kelas-kelas gitu kan. Oh, jadi renovasi ruang kelas. Iya. Nah, kebanyakan kuli di situ sampai lembur. Kejadian itu malam. Sering banget namanya itu suara cewek nangis. Itu kira-kira jam berapa itu? Padahal belum tengah malam juga sih, kira-kira jam setengah 12 ataupun jam 11. Kalau dipikir kan nggak mungkin namanya jam 11 malam itu masih ada aktivitas kan. Nah, yang dibingungin di situ, kenapa ada suara nangis dan tiba-tiba itu dalam keadaan nggak ada orang, suara bel bunyi sendiri, sampai sempat kaget juga. Padahal aktivitas mahasiswa, aktivitas pekerja tuh nggak ada ya? Udah pada pulang semua, itu dia. Jadi pas lu masuk nih, apalagi lu mantau para pekerja nih? Kalau gua ngeliat dari CCTV, jadi CCTV setiap pergerakan itu kan tahu. Iya. Jadi sampai itu kuli kebanyakan pada lari, dan kebanyakan 2 orang ataupun 3 orang itu mengundurkan diri dari kuli itu. Sayang banget nih guys, padahal kalau bisa nih CCTV-nya minta lihat klipnya nih, tapi sayang kayaknya nih pribadi ya. Pribadi, bisa, iya. Tapi kalau kejadian ini benar. Nah, jadi katanya tuh ada aktivitas, tapi bukan aktivitas dari manusia. Entah dari mana, kan belum ditelusuri lebih lanjut. Bisa juga itu namanya, kalau bel kan bisa kesalahan teknis atau dia bisa ngontak sendiri kan karena arus listrik yang nggak stabil. Makanya kita tanya lagi nih bagaimana kebenarannya. Tapi kalau kejelasan soal suara itu jelas. Jadi dari CCTV itu kan merekam suara juga kan. Iya. Nah, itu sempat kedengeran juga suara perempuan nangis gitu dari salah satu kelas di lantai 3. Itu suara orang nangis tuh, perempuan. Iya, perempuan. Ya sebab kan dari hewan bisa gitu kan. Kalau dicek tapi emang suara orang nih persis otentik. Persis suara orang. Makanya yang anehnya di situ. Itu setelah ada pekerja apa emang dari dulunya udah gitu? Apa baru-baru ini lagi? Lah, kalau suara begitu mah emang udah dasarannya sering banget terjadi. Jadi karena ini ada aktivitas, maksudnya lagi ada kerjaan lah di malam hari, jadi para pekerja nih menyaksikan gitu. Iya, melihat sendiri dan mendengar sendiri itu suara, makanya kebanyakan pada lari. Dengan bukti diputar ulangan CCTV. Iya. Karena ada salah satu mandor dari para pekerja itu melapor bahwasanya ada kejadian seperti itu. Malam itu ada kejadian suara nangis, pada buyar semua, pada kabur. Terus bagaimana kalau dari pihak pemilik yayasannya itu, dia pastinya kan dengan tragedi kayak gitu pastinya lah nggak mungkin bangunan itu bakalan setengah bagaimana pembangunan pasti diselesain kan, ada gak? Sebenarnya kalau dari pemiliknya itu percaya nggak percaya gitu sama kejadian itu, tapi dengan adanya mengundurkan diri beberapa orang kuli itu, dia mau nyari lagi
tanpa digubris gitu. Iya. Dengan adanya yang aneh lah Iya, pokoknya. dia pikir itu hanya cuma sekedar biasa. Padahal banyak ya. Iya banyak. Jadi menurut dia itu cuma ilusi kita doang. Dia emang nggak pernah survive pas malam apa bagaimana pas semenjak kejadian itu? Atau Oh. jangan-jangan mungkin ya namanya nggak tahu ya namanya kita kan ini doang apa namanya Ya memang ya gitu. punya dia lah pokoknya tahu kan yang kayak gitu. Ya kalau survei malam sih, yang saya tahu sih nggak pernah. Yang dia tahu itu mantau itu siang hari. Gitu. Coba dari alasan jelasnya dia ngundurin diri bilang gitu karena ada kejadian itu atau Iya. gimana? Iya karena dia tulisan gitu aja. itu udah nggak kuat. Oh berarti beneran emang karena kejadian itu. Iya karena kejadian itu. Berarti real semua yang lihat ya. Iya iya. Emang kalau menurut gua banyak yang sebagian orang yang nganggep kayak gitu tuh hal biasa atau halusinasi. Itu wajar memang. Itu kan masing-masing prinsip atau persepsi dia itu wajar. Kalau Iya, apalagi misalnya sekarang ya. diberhentiin proyek cuman karena itu, menurut gue itu terlalu lemah. Ya mungkin seperti itu. Iya, seolah-olah kita takut sama yang kayak gitu ya kan. Iya. Karena kalau kita berhentiin ya emang mungkin ya kemauan dia emang gitu supaya berhenti. Nah, cuman kan namanya struktur bangunan itu setiap tahun harus diperbarui dan itu Iya. wajib. Ya sebenarnya sih ngambil kesimpulan kalau kita sendiri mau melakukan pekerjaan, kita nggak tahu ada siapa. Nah, Alangkah baiknya kita kan permisi bisa. nah, itu sebetulnya yang harus permisi itu pengelola atau yang Yang pekerja. para pekerjanya. Jadi kemungkinan para pekerja belum permisi. Iya mungkin bisa Tapi jadi lu gitu. udah coba saranin ke Sebenarnya sih udah disaranin. hmm, Setiap kegiatan itu harusnya ya ngucapin salam lah paling enggak, Minimal minta berdoa ya? izin ya paling enggak minta izin bahwasanya pengen mengerjakan sesuatu. Kalau namanya ngerjain tanpa izin sama aja kalau kita ke rumah orang tanpa permisi kita main masuk aja, ya pasti bakalan marah. tapi sampai ada terjadi korban gitu bang. Kalau korban sih enggak, belum ada kayaknya gitu kan. Tapi kayak nampakin ataupun ngasih itu mah udah ada gitu. Ngingetin dia mungkin. Jadi kalau seandainya sebetulnya kalau kita permisi itu enggak gitu Ya mungkin seperti itu. atau enggak terlalu banyak lah gangguannya. Iya. Makanya kan kita nggak tahu namanya makhluk halus. Kita lagi kerja apa ataupun lagi melakukan apa, apakah dia keganggu apakah enggak, kita nggak bisa melihat dia, kita beda alam, jadi seperti itu. Terus kalau misalnya yang jejak itu sampai sekarang masih ada tuh? Kalau jejak sering masih, Masih. iya, apalagi kan sekarang kelas tuh sampai malam, sore itu kelas karyawan, setiap mau pulang aktivitas selesai itu semua harus steril, harus dibersihkan dulu kan. Setelah dibersihkan dalam keadaan bersih, pagi pun asal kita ngecek pasti ada jejak kaki. Kalau itu kira-kira cara mengatasinya gimana tuh? Ya kalau itu kurang begitu paham juga deh, karena kita nggak bisa bicaranya seperti itu. Tapi abang kuat juga ya, termasuk walaupun banyak gangguan abang ini tetap masih bekerja di situ. Apa dia nggak punya rasa takut? Coba kita tanya aja. Sebenarnya mah kalau rasa takut sih itu namanya manusia itu awam. Punya pasti ya? Udah nggak heran. Ya seperti kayak kita sendiri jalan aja di ruangan-ruangan kosong, situasi malam nutup pintu ataupun mati lampu, pasti ada perasaan takut. Iya gitu. Tapi kalau namanya kita dasarinnya dengan rasa takut,
kita bakalan berhenti begitu aja. Makanya kita ya mencoba memberanikan diri aja Ya, gitu. kan lu memberanikan diri. Cara lu buat melawan rasa takut tuh gimana sih bang? Ya Boleh kalau kasih tips nih ke ya kalau buat ngilangin rasa takut itu kita enjoy aja, santai. santai aja, kita Sambil baca santai. doa dalam hati gitu. Ya kalau itu sih terlebih utamanya di Iya. situ. Apa kita punya ponsel kita buat sambil bermain game, apa sambil nonton. Tadi ngedepo kan? Enggak Sekarang nih deh. musim depo. Jangan. Gak boleh tuh kawan. Nggak boleh jangan depo-depo ya. Stop. Kalau ngilangin di tempat-tempat yang serem gitu, jangan depo. Bukannya Browser dibantu, aja browser. bukannya dibantuin. Ya dibantu jadi sebetulnya, cuman itu kan dilarang. Iya. Boleh. Setuju. Jadi kalau misalnya nih buka aja lah yang konten-konten dewasa. Buat ngilangin serem. Tapi menurut gua rasa takut sama gaib itu belum seberapa dibandingkan rasa takut kita nggak makan, ya enggak? Jadi lu ngilanginnya rasa biasa aja gitu ya. Iya. Bawa joy, bawa Anggap santai. biasa aja. Karena dengan adanya kita beranggapan dengan biasa, mungkin ya hilang juga rasa takut juga. Terus kira-kira kerja situ ada 13 tahun. Ya kurang lebih 10 tahun. Wah, Waduh, aman. bukan lagi, pokoknya jos. Kalau di kampus panggil Rijeng ya. Iya. Jadi kalau lu ketemu nih orangnya panggil aja Rio Jenggot bang, nggak bakalan diabaikan, pasti dia nengok. Bisa begitu ya. Kemungkinan ada yang nonton ya kan, pas satu kampus sama dia nih. Kalau gua nggak bakal nyebut nama kampusnya. Ya kalau ketemu ini tanyain aja langsung bang Rio Jenggot. Pasti kalian kenal semua. Iya. Coba kalau misalnya ya, bisa di jom aja, pasti kenal. Nggak mungkin nggak kenal. Jadi lu mau ngajak cerita apa lagi nih bang selain para pekerja yang diganggu sama hal-hal Ya mungkin cukup ya segitu aja mungkin ya. Karena untuk kejadian-kejadian itu yang belum lama kita baru lah. iya yang ibarat kata baru dirasakan ataupun baru diketahui. Kejadian ini baru-baru, makanya penanganan sampai selesainya itu belum, sedang berjalan. Makanya ini sampai pengalaman ini aja dia, makanya belum ada cerita selanjutnya. Soalnya gue pengen tahu cerita yang nyata, nggak mau gue bikin cerita-cerita rekayasa yang banyak lah di luar-luaran sana. Mungkin rekayasa kita nggak tahu, tapi sini buat motivasi aja bagaimana biar berani dari hal goib. Pokoknya udah fokus kerja ya udah sekarang mah, daripada lapar perut ya kan. Sip, Kalau- kira-kira Kalau kita ngikutin rasa takut ya mungkin kita berhenti di situ ya. iya betul. Kalau kita ngikutin rasa takut, perut lu bunyi tiap hari pokoknya. kata-kata bijak hari ini bang Apa? Ya, mungkin itu aja. lah apa dulu Masukan apa namanya dari senior nih, senior gue juga, kata-kata bijak ya kan. hari ini menurut lu Ya makanya sebelum kita melakukan aktivitas ya utamakanlah bacain doa. ya Itu buat diri kita sendiri, untuk lingkungan dan untuk yang lain-lain, supaya kita terhindar dari segala cobaan, ujian. Ya mungkin itu aja. jadi sampai di sini dulu nih ceritanya nih. Kalau nanti Bang Rio Jenggot punya kejadian misi, nanti gue tanya-tanyain lagi, gue kasih ujuk sama kalian semua. Jadi kita nih selagi masih ada pengalaman, kita bakal berbagi terus. Yang penting kita berbagi. Dalam hal kebaikan. Kalau seandainya ada kekurangan mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang tidak pantas, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Sampai saat ini gua apa ya namanya, bikin cerita-cerita ini tuh bukan buat kalian percaya, buat kalian takutin. Ini mah cuma berbagi aja kisah. Nah selanjutnya itu terserah dari kalian. Bagaimana Bang Wan?
Ya penilaiannya memang bagus juga dari Bang Pikai. Ingat ya, Bang Pikai dia suhu kita juga, suhu dia. Jadi ngomongan kalau udah lomba wawan bisa tutup aja. Oke. Kejadian hari ini kita cukup sampai di sini aja dulu karena ceritanya juga belum ada lagi. Ya kan karena ini cerita emang nyata dari pengalaman Bang Rio Jenggot. Jadi kita tunggu aja bila mana ada. Ya alhamdulillah kita bisa berbagi. Kalau nggak ada ya udah cukup. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.